segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah memanggil kita untuk beribadah bersama-sama, dan mari kita siapkan diri kita, hidup kita untuk bernyanyi, mendengar firman-Nya dan berfellowship bersama. Ibadah yang pertama dan kedua ini ada tamu, yaitu hambanya Pendeta Jairus Hasugian. Beliau sudah menjadi sekum sinode cukup lama dan menjadi gembala gereja Isa Masih Klaten. Beliau datang ditemani dengan putranya Saudara Michelle. Saya minta bangkit berdiri, Pak Jairus dan Michelle. Boleh, mari kita beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita memberikan salam kanan kiri kita. Salam damai, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai ibadah kita, memberkati ibadah kita. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang luar biasa, amin. Mungkin dari di antara kita datang dengan kondisi yang tidak baik, datang dengan keadaan yang tidak baik. Tapi satu hal yang kita percaya, kita punya Allah yang hidup, Allah yang siap menolong setiap kita. Amin Bapak Ibu. Sedikit kesaksian, 2 minggu lalu saya sakit, batuk, pilek, flu berat, sampai saya tidak bisa mencium bau. Saya lewat di gunungan sampah itu saya nggak bisa cium bau apa-apa Bapak Ibu. Anak saya yang masih kecil pakai pampers, dia BAB saya nggak bisa cium. Tapi hari ini Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan Tuhan yang sama juga akan tolong Bapak Ibu. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita mau datang. Kita mau bersekutu dekat dengan Tuhan erat lebih lagi. Karena hanya Dia alasan kita hidup saat ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu yang melimpah dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bukan karena hebat kuat gagah kami ada di tempat ini. Tapi hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Boleh kasih senyum kanan kiri yuk. Kasih senyum yang terbaik. Dia Raja kita, Dia yang berjaya atas seluruh bumi ini. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita bawa syukur kita kepadanya. Yes. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Dia Raja yang berdaulat atas setiap kita. Kami percaya Tuhan. Katakan Kau yang berjaya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
ungkap namanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bertepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Sekali lagi boleh lambaikan tangan. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Kami percaya Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasaku dalam nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau yang termulia, termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, segala pujian hormat hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kasih-Nya melayakkan setiap kita untuk datang kepadanya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan, ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Makasih Tuhan, kami mau nyatakan lebih lagi kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Makasih Tuhan, Kau yang berdaulat atas setiap kami. Terima kasih Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah kami boleh diam di bawah kaki Tuhan, menjadi seorang murid untuk diajar oleh-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini.
Urapilah kami dan berilah kami telinga seorang murid untuk kami mendengar suara Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, shalom, haleluya, puji Tuhan. Tema kita hari ini ialah tentang disiplin di dalam hal berdoa. Kita sudah banyak bicara tentang doa, tetapi kita perlu mendisiplin diri. Ada 2 ayat firman Tuhan yang mau kita baca pada kesempatan ini. Yang pertama dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 35, lalu nanti kita pindah ke Mazmur 63 ayat yang kedua. Kita membaca terlebih dahulu dari Markus pasal 1 ayat 35. Mari kita baca sama-sama dengan suara nyaring 3. Ya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mazmur 63 ayat 2, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara-saudara, saya mau mengawali dengan kutipan, quote dari beberapa hamba Tuhan. Yang pertama dari John Wesley, pendiri gereja Metodis di Inggris. John Wesley berkata tentang doa, Tuhan tidak melakukan apapun di dunia ini kecuali sebagai jawaban atas doa. Kalau kita enggak berdoa, berarti Tuhan tidak akan lakukan sesuatu. Bukan hanya bagi orang Kristen, tetapi bagi dunia. Jadi doa orang Kristen sangat amat menentukan. Kemudian Billy Graham, Amerika, dia berkata begini, doa adalah kunci yang dapat membuka gudang penyimpanan berkat-berkat Tuhan. Kalau kita enggak berdoa, maka berkat itu tidak terbuka. Leonard Ravenhill, orang Inggris juga, dia berkata orang yang berdoa sedikit memiliki sedikit kuasa. Orang yang berdoa banyak memiliki banyak kuasa. Lalu D.L. Moody, Moody orang Amerika, dia majelis jemaat, dia bukan pendeta, dia majelis tapi pengkhotbah yang luar biasa. Dia berkata orang yang berlutut dalam doa akan berdiri lebih kuat di dalam hidup. Jadi kalau ada orang ingin kuat dalam hidupnya, dia harus berlutut dengan doanya. Lalu E.M. Bounds, dia berkata doa tidak membuang waktu. Seringkali orang pikir ngapain berdoa, buang-buang waktu saja itu. Lebih baik langsung action, langsung kerja, langsung bertindak. Tetapi orang ini berkata doa bukan membuang waktu, tetapi justru mempercepat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara-saudara sekalian, kalau doa ternyata demikian hebat, maka kita harus melakukannya dengan disiplin. Ya, disiplin berarti teratur, disiplin berarti tekun. Tersusun waktunya, tersusun jamnya, tersusun harinya, lalu kita lakukan secara kontinu, terus menerus. Yesus itu disiplin berdoa. Ya, Yesus disiplin berdoa. Tekun berdoa, terutama doa pagi. Next ya. Terutama doa pagi, saudara-saudara sekalian. Ya, dilewati Mas, ya yang di atas. Nah, saudara-saudara sekalian, dia berdoa pagi-pagi di bukit. Dia senantiasa menyediakan waktu untuk berdoa, bahkan ketika dia pergi ke luar kota. Banyak orang ketika bepergian ke luar kota, piknik, tamasya, atau kunjungan, bahkan jam ibadahnya terpengaruh. Apalagi jam doanya. Sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan segala acara-acara liburan, lalu jam doanya biasanya terbengkalai. Tapi Yesus beda, dia pergi ke provinsi lain. Dari Galilea, dia pergi ke provinsi Yudea, lalu selalu
tetap berdoa di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 39 dikatakan dia pergi keluar kota, yaitu ke Bukit Zaitun. Bawahnya sedikit Getsemani. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel bisa membayangkan itu ya. Bukit Zaitun, kita jalan sedikit lalu ke Bukit Getsemani. Kita naik lagi sedikit ke tembok ratapan. Lalu dikatakan di situ sebagaimana biasa ia lakukan. Tiap kali Yesus ke Yudea selalu disiplin seperti biasa ia lakukan, dia berdoa. Pagi-pagi ketika orang belum bangun. Entah di Galilea, entah di Yudea, dia selalu berdoa. Cuma Yesus belum pernah ke luar negeri kelihatannya ya. Yesus pernah ke luar negeri enggak? Menurut saudara? Siapa yang pernah tahu Yesus jalan-jalan ke luar negeri, ada? Enggak ada. Pernah sekali ke Libanon, Sidon itu kan Libanon. Ya, dia hanya ke situ. Bahkan ke negara tetangga, ke Yordania, dia belum pernah kelihatannya. Ya, dia paling ke Libanon. Pernahlah dia ke luar negeri. Bapak Ibu sudah berapa kali ke luar negeri? Siapa yang belum pernah ke luar negeri? Bahkan Jakarta pun belum tahu, ada? Orang Kudus nggak ngerti Jakarta gitu, ada. Orang Klaten ada, ketinggalan zaman itu orang Klaten itu ya. Saya tanya, siapa yang belum pernah ke Jakarta? Saya gitu. Loh, kamu kok kampungan banget, saya bilang gitu ya. Deso tenan gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, Daud juga sangat disiplin di dalam doa. Dia berkata dia mencari Tuhan, jiwanya haus kepada Tuhan, tubuhnya rindu kepada Tuhan, sama seperti tanah kering yang terpecah-pecah itu merindukan air. Tanah kering tandus tidak berair. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Itu lagunya Daud, saudara ya. Nah saudara, apa akibatnya kalau Bapak Ibu, kalau kita tidak berdoa? Saya mau cepat, lalu nanti bagian belakang saya mau akan bicara agak lebih panjang lebar. Ketika kita mau bicara bagaimana berdoa yang disiplin. Ada beberapa hal jika kita tidak disiplin berdoa, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan renggang. Ya, cara utama berkomunikasi dengan Tuhan hanya satu, melalui doa. Tuhan bicara kepada kita melalui firman, melalui rohnya. Lalu kita bicara kepada Tuhan melalui doa. Maka kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Jarang berdoa, jarang ketemu Tuhan. Tidak berdoa, tidak ketemu Tuhan. Banyak berdoa, banyak ketemu Tuhan. Amin. Saya ulangi lagi, dimulai tidak ya. Tidak berdoa, tidak ketemu Tuhan. Jarang berdoa, jarang ketemu Tuhan. Banyak berdoa, banyak ketemu Tuhan. Dan kalau ketemu Tuhan, pasti dapat oleh-oleh. Amin. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau enggak ketemu Tuhan, ya enggak dapat apa-apa. Hanya doa yang menghantar kita boleh jumpa sama Dia. Yang kedua, kita kehilangan damai, kehilangan ketenangan batin. Ingat lagu Mana Ada Sobat Lagi ya? What a friend we have in Jesus. Mana ada sobat lagi. Nah, referennya dalam bahasa Inggris berkata, saudara-saudara, betapa kita seringkali kehilangan damai. Betapa tidak perlunya kita menderita sebenarnya. Tapi karena kita tidak membawa dalam doa, maka itu terjadi. Ya, oh what peace we often forfeit. Jadi bagaimana kita harus dapat damai, kita jarang mendapatkan sukacita. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak membawanya dalam doa. All because we do not carry everything to God in prayer. Jadi kita enggak damai, kita enggak tenang, kita enggak sukacita. Penyebabnya karena tidak membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Jadi bawalah masalahmu. Yang ketiga, saudara, kita sulit mendapatkan bimbingan Tuhan. Seringkali kita jalan sendiri, pikir sendiri, usaha sendiri, segala sesuatu kita kerjakan sendiri, kepontal-pontal, kecentok sana sini, barulah akhirnya datang kepada Tuhan. Pengalaman kita sering begitu kan?
Kita, walau kecil-kecil ngapain toh Pak kecil-kecil. Loh kadang-kadang kecil-kecil pun perlu saudara. Saya ini pelupa. Kadang-kadang taruh kunci di mana itu susah. Karena lupa. Itu tadi kunci di mana. Kadang-kadang HP taruh mana lupa. Muter, enggak ketemu. Kemarin Michelle itu beli mainan untuk anaknya, Luther. Nah, karena anaknya saya keluar dari kamar, itu anak masih TK, dibukai disobei tutupnya. Lah sini opa bantu. Grandpa bantu lalu Pak keluarkan. Lah itu ada pensilnya saudara, saya keluarkan, saya kasihkan dia untuk mainan. Ternyata dia sibuk sana sibuk sini, saya juga sudah sibuk lagi. Lah adiknya itu masih belum 2 tahun, dia ambil pensilnya, ditaruh di mana gitu. Wah itu Michelle muter karena kami sudah mau ke Semarang, muter. Wah sambil emosi dia. Ini mana tadi? Mana pensilnya? Anaknya bingung, nggak tahu. Saya pikir Tuhan ini gimana ini? Udah pusing, bagaimana carinya? Akhirnya larinya kepada Tuhan dah. Nah Tuhan kasih ide. Itu yang menyembunyikan bukan yang besar tapi adiknya. Lah adiknya sukanya di mana? Sukanya masuk di lemari saya. Jadi dia masuk di lemari saya duduk-duduk. Kalau saya di kamar dia duduk di pintu lemari, lamirnya sliding gitu ya. Dia duduk di situ. Lalu saya buka, ada di sini ternyata. Bayangkan cuma pensil mainan kecil loh saudara ya, pendek. Itu pun Roh Kudus ngurusi. Tiwasan sudah pusing sana sih, saya juga nyari sana, bukai sana, muter. Lalu Tuhan ini di mana sih? Ketemu. Ayem. Lah ngapain kita capek-capek ya kalau ternyata Roh Kudus mau tolong kita tepat pada waktunya. Nah kemudian saudara-saudara, yang keempat iman kita lemah kalau kita enggak berdoa. Iman kita mudah goyah, mudah runtuh. Lalu yang kelima kita mudah terpengaruh oleh dunia. Dunia itu apa? Dunia menurut 1 Yohanes 2:16 ialah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Banyak orang jatuh di dalam dunia ini menjadi sangat duniawi, menjadi jauh dari Tuhan oleh karena dia mengumbar keinginan dagingnya, makanan, minuman, hubungan biologis, gonta-ganti pacar segala macam. Kemudian keinginan mata, sesuatu yang indah, pokoknya yang bermerek, pokoknya yang perlente, segala sesuatu yang kelihatannya penampilannya bagus. Dan kemudian keangkuhan hidup, esteem, kebanggaan, supaya dipuji orang, supaya dikagumi orang. Tapi banyak orang jatuh oleh 3 hal ini. Dan senjata yang paling ampuh yang selalu iblis lakukannya adalah 3 hal ini. Kepada Hawa dia berhasil. Dia pengaruhi Hawa, dia lihat buah itu indah, elok. Kelihatannya enak untuk dimakan. Ya, keinginan daging. Lalu nanti kalau dimakan, ular berkata kamu akan pintar seperti Allah. Keangkuhan hidup. Berhasil, gagal, si Hawa gagal. Lalu Yesus di padang gurun juga sama saudara. Ubah batu jadi roti, keinginan daging karena sudah lapar. Kemudian semua keindahan dunia aku serahkan. Kalau kamu sembah aku, keinginan mata. Kemudian seluruh dunia akan mengeluh-elukan karena kamu bisa loncat dari menara bait Allah turun ke bawah tanpa terantuk kakimu. Semua akan mengagumimu, keangkuhan hidup. Tapi Yesus berkata, nyah daripadaku. Tapi Alkitab mencatat di Lukas 4 ayat yang ke-13 itu. Lalu iblis undur sambil menunggu waktu yang tepat. Jadi sampai hari ini dia tunggu. Bahkan di sini dia tunggu Bapak Ibu sekalian. Keluar dari gerejanya dia tunggu. Begitu kita mau tergoda mengumbar keinginan mata kita. Tergoda mengumbar keinginan daging kita. Tergoda untuk mencari proud, kebanggaan hidup. Habis. Bahkan banyak orang, maaf ya kalau tadi bersaksi, tapi pernah itu ada orang bersaksi di gereja. Begitu bersaksi, dia puji Tuhan, bagus sekali kesaksiannya. Tapi saudara-saudara, itu ada jemaat dapat penglihatan.
Lalu lapor saya, Pak tolong beritahu orang itu. Loh kenapa saya tanya? Tadi waktu bersaksi, vet apanya? Kok vet itu ya toh? Setan lewat, sambar dia. Kenapa? Karena proudnya. Atau pride, proud, agak beda ya. Tapi tipis sekali bedanya. Antara bangga dengan sombong. Begitu dia bangga diberkati Tuhan, doanya dijawab, pertolongan Tuhan nyata. Tapi rupanya ternyata harga dirinya ikut. Pada waktu harga dirinya ikut, keangkuhan hidupnya masuk, setannya cepat sekali. Jadi orang Kristen ternyata harus hati-hati. Jadi harus berdoa, kalau enggak habislah kita. Aku orang meden-medeni, tapi itu peristiwa terjadi di mimbar loh saudara. Setannya lewat itu di mimbar. Bukan ketika dia turun mimbar, dia gereja, di depan gereja, enggak. Dia sedang bersaksi di gereja, di belakang mimbar. Ada setan lewat, sambar dia. Lalu yang keenam, karena kalau kita tidak bersaksi maka kita tidak akan bersyukur. Ucapan syukur penting sekali. Bersyukur untuk apa yang kita sudah terima. Kita seringkali lebih fokus kepada yang belum kita terima atau gagal kita terima. Tidak berjalan sesuai rencana. Oh itu kita fokus kepada itu. Lupa bahwa Tuhan sudah beri banyak sekali. Lupa bahwa Tuhan sudah karuniakan banyak sekali. Jadi kita tidak bersyukur. Nah yang ketujuh saudara-saudara, sulit mengalami perubahan hidup kalau kita nggak berdoa. Kita berjuang sendiri, kita mencoba bertumbuh sendiri, kita mencoba untuk menjadi orang baik, kita mencoba menjadi orang penuh kasih, kita mencoba menjadi orang Kristen yang moralnya tinggi, tapi ternyata gagal. Karena apa? Tidak mengandalkan doa. Nah itu akibatnya kalau tidak berdoa, terutama kalau tidak disiplin berdoa. Ya saya munculkan itu gambar kepompong jadi kupu-kupu. Ya toh, ada lagunya tuh itu. Persahabatan bagai kepompong. Apa? Jadi kupu-kupu. Tahu lagu itu? Ada yang tahu lagu itu? Mari kita nyanyikan bersama. Enggak. Nah, sekarang saudara, bagaimana cara? Saya cepet-cepetan ini. Bagaimana caranya kita mendisiplin diri? Nomor satu, tetapkanlah waktu untuk berdoa. Putuskan. Ambil keputusan, saya mau berdoa jam berapa? Misalnya pagi atau malam atau siang, kapanpun kita sempat. Tetapkan pagi. Saya lebih suka pagi-pagi. Ya, pagi-pagi jam 4, setengah 5 sudah bangun. Ya di sini apalagi ada doa pagi gitu kan. Tetapkan. Kalau nggak sempat datang ke sini, di rumah masing-masing. Kalau perlu bikin alarm supaya nggak kesiangan. Lakukan dengan disiplin, yaitu teratur, konsisten. Tetapkan waktu, itu mulainya. Jadi bagaimana mulai? Ya mulailah. Tetapkan waktu. Kemudian miliki tempat khusus. Boleh di ruang doa sendiri, boleh di kamar, di atas tempat tidur, boleh di ruang belajar, atau boleh di ruangan yang lain kita punya. Kalau nggak punya di rumah mungkin ribut anak-anak segala macam, pergilah ke gereja. Ya entah siang datang ke sini berdoa sendiri di sini kan ya boleh gitu kan. Atau berdoa di bukit doa di sana kalau ada yang dekat. Yang kedua yang ketiga maksud saya, tuliskan pokok doamu. Jadi catatlah. Saya pernah berkhotbah khusus tentang catatlah gitu ya. Jadi catat doamu apa saja, lalu lihatlah besok mana yang sudah dijawab, mana yang belum. Kalau belum, ingatkan lagi Tuhan. Kemudian bergabung dengan persekutuan doa. Ada doa pagi raya, ada doa puasa, ada doa seksi-seksi, macam-macam doa di gereja ini. Bergabunglah dengan mereka, dengan kelompok. Dan itu akan membantu disiplin. Lalu yang kelima, saya mau konsentrasi banyak di sini.
gunakan akronim SPAMUS. Katakan sama-sama, SPAMUS. Nah, SPAMUS itu apa toh Pak? Ini hanya sepintas, karena besok hamba-hamba Tuhan berikutnya akan jelaskan panjang lebar soal ini. Jadi kalau mau berdoa sendirian khususnya, ketika kita sendiri pagi-pagi atau malam hari, kalau kita ngikuti ini, kita bisa berdoa minimal 30 menit tiap hari. Banyak orang tidak tahu bagaimana berdoa. Dia nggak berdoa karena dia, itu kalau saya ngomong 5 menit selesai Pak. Mau ngomong apa lagi? Saya nggak tahu caranya. Nah jadi ikutilah SPAMUS ini. S itu apa? Sembah. Menyembah Tuhan karena Dia Allah kita. Sembah Tuhan sebagaimana Dia ada. Dia penguasa langit, penguasa bumi. Dia raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Kita ini umatnya, kita miliknya. Jadi kita sembah. Menyembah tahu ya, sembah ya. Worship. Nyembah itu boleh bahasa roh, tapi tidak selalu harus bahasa roh. Boleh haleluya. Kalau penyembahan jangan diem. Jadi diem lama-lama gini. Bukan nyembah tapi ya. Betul ya, kalau mau berdoa kan gitu Ton. Waktu Bapak di surga, wah, gitu langsung gitu kan. Ada yang angop sini kalau berdoa. Begitu bilang Bapak di surga, wah. Karena apa? Dia nggak tahu harus ngomong apa. Jadi mulailah penyembahan. Kalau Bapak Ibu berbahasa roh, bolehlah berbahasa roh. Rama shikara lama-lama. Ada yang berkata, Bapak kok bahasa Spanyol ya? Bahasa Spanyol lopong, bahasa roh, bahasa Spanyol. Kan mirip-mirip ya. Nah, kemudian saudara setelah kita sembah, 5 menit cukup penyembahan? Nyanyi 1 lagu, 2 lagu, lalu mulai angkat tangan. Oh Tuhan, aku menyembahmu, aku mengagumimu. Aku menyanjung Engkau, ku sanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau Allah Maha Agung. Ku sanjung Engkau di tempat tinggi, gitu kan. 5 menit cukup enggak? Halo? Kira-kira menurut pengalaman Bapak Ibu 5 menit cukup enggak? 1 lagu aja enggak cukup ya tah? Kita ulangi 1 lagu 2 kali, 3 kali, itu udah panjang. Sudah saya kasih waktu 5 menit saja dulu, waktu latihan. Nah kalau kita sudah selesai sembah, baru kemudian beranjak kepada P, puji. Puji itu karena dia berbuat baik, karena dia menyelamatkan, karena dia menolong, karena dia memberkati, karena dia menyembuhkan sakit kita, karena dia memberkati keuangan kita, karena dia mempertemukan kita dengan teman-teman, karena dia memberi kepada kita gereja yang baik, hamba Tuhan yang baik. Puji Tuhan karena semua perbuatannya yang besar. Baru katakan terpujilah Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena semua perbuatan yang telah dilakukan, perbuatan tangannya. Jadi sembah itu tanpa alasan, diberkati nggak diberkati pokoknya sembah. Nah puji itu karena dia memberkati. Betul ya? Nah, dan kemudian berikutnya ialah akui dosa. Dosa itu apa toh? Ya, dosa itu macam-macam. Dalam bahasa Ibrani itu kalau saya mengajar katekisasi biasanya dosanya macam-macam. Tapi intinya ialah meleset, hamartia itu meleset, tidak mencapai sasaran. Harusnya moral kita mencapai 10, kita cuma dapat 5, itu dosa. Bahkan orang moralnya bagus sekali, tidak mencapai 10, cuma angka 8. Moralnya, kesuciannya cuma 8, itu pun dosa. Jadi jangan saudara pikir, saudara, wah aku sudah baik. Tidak sebaik Tuhan Yesus mungkin, tidak sesuci-suci berasul-rasul. Tetapi aku kan sudah baik toh Pak. Ya tetap dosa. Karena dosa itu berarti hamartia, meleset dari sasaran. Itu seperti anak panah loh saudara. Memanah itu kan ada titik paling kecil di tengah, angka 10. Di luarnya angka 9, di luarnya angka 8, 7 dan seterusnya. Ada yang meleset keluar. Nah dosa itu berarti tidak mencapai angka 10. Contohnya misalnya begini. Kalau saudara harusnya beribadah setahun berapa kali? 52 kali. Lah tapi ternyata setahun cuma ibadah 50 kali, dosa enggak? Ayo. Hah? Hebat. Aku sudah 50 kali. Tapi enggak mencapai sasaran. Harusnya 52 kali. Ayo. Kalau misalnya
persepuluhanmu harusnya Tuhan titipkan. Tuhan titip, tolong bawa ke rumahku 1 juta. Sampai enggak? Nanti sore saya mau bicara persembahan di Pati. Nah. Kalau cuma 900, dosa tidak? Halo? Loh, jangan main-main sama Tuhan ya. Betul ya? Kalau cuma 900, 950, 999,9, ya enggak mencapai sasaran toh? Dosa enggak? Waduh, lah piye? Nah, akui dosamu. Seringkali kita berdoa, saudara. Ampunilah dosaku, dosa yang kau perbuat, yang tidak kusadari maupun kesadari, dosa besar, dosa kecil, dosa perkataan, perbuatan, pikiran, dosa apa? Dosa yang mana kata Tuhan? Sembola Tuhan tahulah dosaku. Lah kamu tahu enggak dosamu? Lah aku kurang ngerti oh Tuhan. Lah ngaku dosa itu dulu saya diajari oleh dosen kami. Dosa itu seperti orang cuci pakaian. Jangan cuci pakaian dibungkus pakai spray, semua dibuntel, lalu cemplungkan di mesin cuci. Kemudian mesin cucinya muter. Atau dulu belum ada mesin cuci, cemplungkan di ember, kasih deterjen, lalu cemplungkan dalam keadaan dibuntel. Bersih gak? Halo? Enggak ya? Terus siapa? Diudari toh? Dibuka, lalu satu persatu diperiksa, kerahnya diperiksa, dicuci, disikat, kasih sabun zaman dulu, sabun bebek gitu kan. Nah, sabun batangan itu, supaya bersih. Kita ini seringkali kayak orang tukang cuci yang kayak gitu tadi. Tuhan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Lalu Tuhan tanya, yang mana? Coba diudari, coba disebut satu persatu. Alah pokoknya dosa disadari tidak disadari. Diampuni enggak? Menurut saya kok enggak ya. Jadi harus diakui. Di pikiran dosamu apa? Di perkataan dosamu apa? Di hatimu dosamu apa? Di tindakanmu dosamu apa? Bawa satu persatu kepada Tuhan. Butuh waktu berapa menit kalau mengaku dosa? Halo? Ya Bu. Kalau suruh ngaku dosa kira-kira butuh 5 menit cukup enggak? Kalau ternyata dosa kita begitu banyak. Waduh lah sibuk ngurusi dosa kok panjang sekali toh Pak. Masa dosa melulu sing minta ampun. Sudahlah ombioan aja sekaligus aja dibuntel pakai tali apa itu pakai itu tadi spray, serahkan kepada Tuhan. Cukuplah itu, Tuhan tahu segala dosaku. Amin. Bingung ya, nanti Pak Minggus jelaskan itu lagi tentunya panjang lebar lagi. Pokoknya minta ampun. Dalam doa kita itu kita minta ampun. Sebisa mungkin kita ingat mana yang perlu kita ucapkan. Aku tadi ngamuk, aku tadi kasihku kepada orang itu berkurang. Aku tadi tersinggung sama orang itu. Aku tadi jengkel betul, Tuhan ampuni aku. Berapa menit? Nah setelah itu saudara penyembahan kita sudah diterima. Lalu pujian kita sudah diterima. Dan kemudian pengakuan dosa kita sudah diterima. Baru setelah itu minta. Nah minta apa? Ini pasti paling lama, 5 menit tidak cukup. Betul ya? Minta anak diberkati, cucu diberkati, ekonomi semakin meningkat, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Wah pas saja didoakan semua. Kira-kira 5 menit cukup enggak? Tidak cukup. Pokoknya minta apa saja. Apa yang perlu diminta? Yesus berkata, minta apa saja yang kamu butuhkan. Amin. Halo? Itu orang kudus itu, jangan ngomong kok nyauri tapi itu ya. Atau minta apa saja yang dikehendaki hatimu. Banyak orang sok rohani loh saudara. Kau yang nak minta itu jangan yang kau kehendaki. Terus yang kamu butuhkan. Loh Yesus enggak ngajari begitu ya. Yesus ngajari minta apa yang kamu kehendaki. Dan itu 6 kali kalau saudara periksa di Yohanes pasal 14, 15, 16. Minta apa saja yang dikehendaki hatimu. Maka Bapa akan memberi, aku akan memberi. 6 kali loh saudara, nanti pulang periksa itu. Jadi boleh minta apa saja yang kamu kehendaki. Bukan cuma minta apa yang kamu perlukan. Jangan bikin aturan sendiri yang sok rohani. Nurut sama Yesus saja. Jadi kalau ada yang mau berkata, aku mau menyampaikan keinginanku pada Tuhan. Nah itu enggak dosa itu ya toh. Amin. Paham enggak toh?
Nah, kalau sudah permintaan kita dikabulkan, kabulkannya itu 3 macam. Tuhan berkata, yes, ya, dikasih seketika. Tapi kadang-kadang Tuhan berkata, ya, tapi tunggu ya. Besok ya. Dikabulkan tapi tunggu. Tapi kadang-kadang Tuhan berkata, ora, dikabulkan enggak? Kalau Tuhan berkata, ya, itu dikabulkan ya. Kalau Tuhan berkata, ya, tapi tunggu, dikabulkan enggak? Kabulkan. Tapi kalau Tuhan berkata, enggak nak, enggak. Kabulkan enggak? Dikabulkan. Betul ya? Dijawab kan doa kita, nah? Tuhan berkata, enggak. Loh kenapa Tuhan? Kalau saya kasih itu malah mencelakai kamu. Ngerusak hidupmu. Kalau saya berkati malah kamu gak ke gereja. Jadi lebih baik Tuhan berkata, enggak. Kalau Tuhan berkata enggak, bahagia enggak? Pasti enggak, betul ya? Betul ya? Kalau ya ketemu, yes. Begitu Tuhan, ya tapi tunggulah. Walah. Tapi begitu Tuhan berkata, enggak nak. Gimana? Apa? Betul ya? Betul kan? Betul. Nah kalau sudah ucapkan syukur. Tadi saya cerita, bersyukur itu bagus. Bilang syukur itu bagus loh saudara. Di Surabaya itu ada dokter spesialis penyakit dalam. Lalu sakit koma. Di rumah sakit. Saya pernah ketemu dokter itu berapa kali. Di Full Gospel. Lalu ketika dia koma itu, tahu-tahu ada orang besuk. Besuk itu lalu dia dengar orang yang besuk itu bilang syukur, syukur, syukur. Lama-lama dia jengkel, ini siapa tuh kok syukur orang sakit kok disyukur-syukur ke. Nah aku bangun kok tak kampleng tenan orang ini, siapa tuh ini, pikirnya gitu. Tapi orang itu tetap syukur. Enggak cuma 10 menit, sampai setengah jam. Cuma syukur, setelah itu pergi. Enggak ada doa, enggak ada dalam nama Yesus sakit penyakit sembuh. Bapak ini bangkit, enggak ada, cuma syukur. Lalu dia pergi. Tapi ketika dia pergi, ini Pak Dokter merasa badannya panas. Tiba-tiba ada suara kretak-kretak di dalam sendi-sendinya. Lalu bangun tiba-tiba. Kemudian dia bangkit dari tempat tidurnya, dia cabut itu infusnya, dia mau lari keluar. Lalu di gang rumah sakit ketemu istrinya. Ketemu istrinya tanya, "Mam, mana pendeta syukur?" Istrinya bingung, pendeta syukur apa? Itu tadi pendeta syukur. Syukur siapa kata maminya? Mami dari mana? Cari makan. Loh, papi kok? Loh tadi kan koma toh. Lah iku ya nak gara-gara pendeta syukur. Dia cerita ada orang syukur-syukur. Jadi mulai sekarang saudara-saudara, kalau ada doamu, ada keperluanmu, katakanlah nek sakit, udah berani. Kekurangan duit, syukur. Kalau Bapak Ibu datang ke Pak Gembala minta didoakan, saya pesan mulai sekarang Pak Gembala cuma doanya syukur. Boleh? Boleh enggak? Enggak ya. Tapi belajar bersyukur, terima kasih. Kalaupun Tuhan berkata ya syukur. Tuhan berkata ya tapi tunggu dulu ya syukur. Kalau Tuhan berkata enggak nak gitu, tetap syukur. Amin. Itu kan ada kuasanya loh saudara ya. Ya. Nah baru setelah itu syafaat. Syafaat itu ada doa syafaat, cuma berdoa Tuhan. Gereja-gereja kan banyak doa syafaat, berkatilah bangsa dan negara, berkati presiden dari pemimpin tertinggi sampai terendah, dari menteri sampai RT, selalu doanya di mana-mana selalu doanya begitu. Tapi doa syafaatnya enggak efektif. Syafaat itu apa toh? Syafaat itu berarti berdiri di atas sepatunya orang lain. Kita mewakili orang yang kita doakan itu berarti kita harus serius. Jadi doakan apa saja, siapa saja, kita menempatkan diri seolah-olah orang itu adalah kita. Jadi enggak cuma iseng, pokoknya ada doa syafaat begitu. Nah kembali saudara-saudara, kalau kita ngikuti sepamus ini, kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan untuk berdoa? Bisa lama ya?
30 menit pasti nggak cukup ya. Bisa 1 jam. Asik. Mulai sekarang praktek ya. Amin. Disiplin. Amin. Loh, kok wabut ya Pak. Amin. Nah, lebih banter gitu ya. Kalau tadi banter itu malah jauh pelan. Kalau bisik malah banter. Nah, saya mau mengakhiri dengan satu kutipan lagi. Jadi mulai sekarang praktek dengan melalui kutipan ini. Benjamin Franklin. Dia berkata begini saudara. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Ya, lebih awal naik ke tempat tidur, turunnya gak sih? Yang muda-muda itu jam 11 sampai jam 1 harus tidur, kalau enggak livermu bermasalah nanti itu. Karena liver hanya bekerja di jam 11 sampai jam 1 malam. Kalau enggak berarti dia tunggu lagi nanti jam 11 lagi. Kalau enggak kita repot sendiri. Jadi naiklah ke tempat tidur pagi-pagi atau sore hari, early, lebih awal. Lalu bangunlah pagi-pagi early, amin. Ojo molor, bangun pagi 4:30 paling enggak, amin. Halo, kudus, amin. Early to bed and early to rise. Bangun lebih awal. Untuk apa? Sumbayang. Dulu pendeta saya gereja Betel zaman kuno itu enggak sembayang tapi sumbayang. Jadi bangun lebih awal untuk sumbayang. Sama syukur itu tadi nah. Ada lagi ceritanya sebenarnya tapi waktu kita habis. Tapi sekali lagi saya tekankan early to bed, early to rise. Itu akan membuat kita, a man atau a woman, healthy, sehat, wealthy, kaya raya, berlimpah-limpah, dan bijak, wise. Siap menjadi orang kaya, amin. Siap menjadi orang sehat, amin. Siap menjadi orang bijak, amin. Tapi syaratnya early to bed. Nanti malam semua tidur mulai jam 10, amin. Bangun pagi jam 4, amin. Loh, gitu. Itu doa pagi bakal tambah Pak Minggus. Pesertanya enggak cuma para pendeta, enggak cuma ibu-ibu, tapi jemaat umum akan datang doa pagi. Tidak hanya di hari Sabtu doa raya, tapi doa pagi yang umum karena early to bed, early to rise. Dan saudara akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita, amin. Sudah, cukup ya. Ayo berdiri. Ayo berdiri, yang di atas kok gak percaya sama sajab itu. Beritahu pendeta aku gak percaya. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan dan buatlah komitmen hari ini. Bahwa saudara akan mulai berdoa. Bagaimana cara mendisiplin doa? Mulailah berdoa. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doanya lahir dari iman
saudara sudah dengar firman Tuhan, dan mungkin ada 1 atau 2 orang hari ini yang mau berkata, saya mau disiplin berdoa. Saya akan sediakan waktu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, untuk mengakui segala dosa kelemahan, untuk minta segala keperluan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk bersyafaat untuk banyak perkara. Dan aku mau ambil waktu untuk berdoa. Adakah mungkin 1 atau 2 orang yang mau berkomitmen seperti ini? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku mau disiplin berdoa. Mulai sekarang aku mau mengubah kebiasaanku dan aku sediakan waktu untuk berdoa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya, terpuji Tuhan. Bangkitkan pendoa-pendoa Tuhan. Bangkitkan pendoa-pendoa. Bangkitkan pendoa-pendoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya benih-benih firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan terus bertumbuh dengan lebat dan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami sudah belajar Tuhan tentang esensi doa. Saat ini kami mau berjanji untuk berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, untuk berdoa dengan lebih konsisten lagi Tuhan. Bimbing kami Tuhan agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Zairus, karena Tuhan mau memakai hamba-Mu ini Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang terkasih, berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting warta jemaat selama sepekan pada tanggal 9 Februari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yairus Hasugian yang sudah memenuhi undangan kami untuk melayani firman Tuhan dalam ibadah raya 1 dan 2, Minggu 9 Februari 2025. Kiranya pelayanan Bapak menjadi berkat bagi jemaat, dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun berada. Akan diadakan ibadah perayaan Natal Forum Kerohanian Kristen SMA SMK Sekabupaten Kudus pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pada pukul 4 sore. Dukung dalam doa untuk acara ini. Menghimbau kehadiran seluruh pengurus dan anggota beasiswa untuk hadir dalam persekutuan doa seksi beasiswa yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 9 Februari pukul 11:30 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Akan diadakan doa dan puasa untuk mendukung visi misi Gereja Isa Al-Masih Kudus, Rumah Diakonia GI Aku, dan acara Kudus Bernyanyi, yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 13 dan tanggal 27 Februari 2025, pukul 10 sampai pukul 11 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan berdoa bersama. Akan diadakan persekutuan doa hamba Tuhan daerah 3, Sinode Gereja Isa Al-Masih, pada hari Senin, 10 Februari 2025 pukul 9 pagi, di GIA Kudus. Dukung dalam doa untuk acara ini. Bagi jemaat Tuhan yang merencanakan pemberkatan nikah di tahun 2025 di GIA Kudus, mohon segera menghubungi Bapak Gembala Jemaat untuk pertemuan bimbingan pastoral dan merencanakan jadwal katekisasi pranikah. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Persekutuan doa dan firman akan diadakan secara serentak pada hari Rabu, 12 Februari 2025, pukul 6:30 malam. Silahkan bergabung di PDF wilayah masing-masing. Untuk informasi tempat diadakannya PDF tersebut, silahkan memperhatikan warta cetak maupun digital.
Diinformasikan kepada jemaat GI Aku bahwa akan diadakan kembali kelas bahasa Korea dengan native speaker kategori kelas lanjutan untuk dewasa. Kelas akan dimulai pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 pukul 7 malam. Untuk selanjutnya kelas akan diadakan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yeri atau Saudari Grace. Telah dibuka kelas belajar bersama GIA Kudus. Mulai 1 Februari 2025. Bagi anak kelas 3 SD, 1 SMP, dan 2 SMP untuk kelas matematika. Dan kelas 1 SMP untuk kelas bahasa Inggris. Pendaftaran dan informasi silahkan menghubungi Saudara Yeremia Immanuel. Informasi lebih lanjut silahkan memperhatikan warta cetak maupun digital. Akan diadakan Women's Bible Study oleh seksi PWK Ester GI Aku pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 pukul 4:30 sore dengan tema Berbahagialah Orang yang Suci Hatinya. Dengan pembicara Pendeta Mingus M. Pranoto. Ibadah lansia GI Aku akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 pukul 4 sore di Ruang Serbaguna lantai 1. Bagi jemaat yang berusia 65 tahun ke atas, silahkan hadir. Diberitahukan kepada jemaat GI Aku, bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan, dapat menghubungi gembala wilayah atau sekretariat gereja, supaya dapat disampaikan dalam pengumuman warta jemaat, selanjutnya akan didoakan oleh Bapak Gembala Jemaat atau Pendeta dalam ibadah Raya Minggu. Jangan lupa hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi. Di Ruang Serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan gerejani di GIA Kudus, silahkan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus. Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dengan senang hati, siang hari ini kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam peribadahan kita di tempat ini di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara. Ada? Baik yang di bawah ataupun di atas. Oh ada, di bawah. Oke, selamat datang, selamat menikmati berkat Tuhan dalam peribadahan. Sekali lagi dengan senang hati, kami menyambut saudara untuk bisa bergabung bersama-sama di tempat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, siang hari ini kita juga akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Februari. Mungkin saudara-saudara ada nama-nama dari Bapak Ibu Saudara yang tidak tercantum ya di dalam warta. Enggak apa-apa, kalau ada di antara tanggal 3 dan 9 silahkan bangkit berdiri untuk bisa menerima kenang-kenangan dari gereja. Baik, iya. Di depan ada satu,
Oke, Tante, Vicky yang di atas, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dan saya serahkan Pak Minggus untuk bisa mendoakan. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di depan minggu, ya, minggu depan ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai disiplin merenungkan firman Tuhan, membaca kitab suci. Minggu ini disiplin doa. Nanti minggu ketiga ada disiplin rohani yang lainnya. Setiap jam 5 pagi hari Selasa sampai dengan Jumat ada doa pagi di gereja. Yang hadir ibu-ibu, para pendeta, dan itu jam 5 sampai jam 6. Setiap Sabtu ada namanya Bidstone Pagi Raya, jam 5 pagi sampai jam 6. Jadi yang mau mendisiplin diri di dalam berdoa, mari kita bersama-sama. Dan jangan lupa ada juga doa puasa. Tuhan memberkati kita, mari kita mendisiplin diri kita dengan tuntunan firman dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memanggil kami di dalam ibadah ini, dan kami percaya bahwa kalau kami datang ke gereja, karena Engkau yang memanggil, dan kami meresponinya dengan memberikan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur jemaat juga membawa persembahan-persembahan yang diberikan melalui kotak kolektor ataupun persembahan melalui digital. Berkati tangan-tangan yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Memberi untuk persepuluhan, memberi untuk beasiswa, untuk diakonia, untuk pelayanan-pelayanan. Kami mengelola keuangan ini secara bertanggung jawab. Majelis-majelis mengelola ini untuk digunakan di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Tuhan berkati, Kau tambahkan usia 1 tahun kepada hidup mereka. Tuhan berkati masa depan mereka. Berkati secara jasmani, secara rohani, jadikan mereka semakin menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Tuntunlah masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam kelemahan tubuh dan usia lanjut. Kami berdoa sungguh-sungguh ya Tuhan, kami mau menyebut mereka di dalam doa kami. Kami berdoa untuk Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Lukas Karwoto, Bapak Chandra, Bapak Juping Lihat, Bapak Wagio, Bapak Agus, Bapak Anton Widodo, Ibu Ong Mewa, Ibu Tine, Ibu Erlin, Ibu Mayek, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Jun, Ibu Silianio, Ibu Yuliana, Saudara Ferry, anak Feodora, anak Kevin. Tuhan berkati, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka. Kalau mereka sedang berjuang dengan sakit penyakit dan belum berujung pada kesembuhan, Tuhan berilah kekuatan, iman. Lawatlah anak-anakmu yang sudah lansia, yang sudah tua, Tuhan biarlah Engkau menjaga iman mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kota Kudus ini. Kami berdoa supaya kota ini menjadi kota yang aman, kota yang memiliki stabilitas sosial, politik, ekonomi yang baik.
supaya gereja-gereja boleh beribadah dengan tenang, supaya kami boleh memberitakan Injil kepada banyak orang, supaya orang-orang boleh datang untuk dipanggil oleh-Mu. Di dalam ibadah kami berdoa untuk pemerintah daerah, kami berdoa untuk pemerintah pusat, kami berdoa supaya Indonesia ini semakin menegakkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan penduduknya boleh saling mengasihi satu sama lain. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya Tuhan memberikan perdamaian dunia untuk Israel, Hamas, dan bangsa-bangsa di Timur Tengah. Untuk Ukraina dan Rusia. Untuk Cina dan Korea Selatan, Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan. Tuhan, biarlah damai. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu di mana saja kami berada. Mari kita berdoa bersama-sama, bersuara doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau dipanggil Tuhan beribadah, dan kau telah berbuat bakti kepadanya, pulanglah. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu, lanjutkanlah pekerjaanmu, studimu, masa depanmu. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung
dan